Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eli Nurlelia Channel dengan pembahasan matematika. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ya, pembahasan kita kali ini mengenai pangkat bulat negatif dan nol. Untuk sifat-sifat pangkat bulat negatif ini hampir sama dengan sifat-sifat pangkat bulat positif. Pada pertemuan sebelumnya telah saya bahas ya, kalian bisa lihat channel saya sebelumnya. Kita ulas kembali sedikit. Ya, untuk sifat-sifat pangkat bulat kita perhatikan di sini kalau misalkan ada AB-nya anggota bilangan real dan MN-nya adalah anggota bilangan bulat, maka ini akan berlaku sifat. Ini yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N, maka ini akan berlaku sifat A pangkat M tambah N. Kemudian sifat yang kedua untuk pembagian. Kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, maka ini akan berlaku sifat A pangkat M dikurangi N. Kemudian untuk perpangkatan, untuk yang nomor 3. A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N, maka ini akan berlaku sifat A pangkat M kali N. Kemudian yang keempat, kalau ini perkalian, A kali B dipangkatkan N, maka ini akan berlaku sifat A pangkat N dikali B pangkat N. Ya. Kemudian untuk sifat yang kelima, ini ada lagi untuk pembagian, yaitu A per B dipangkatkan N, maka ini akan berlaku sifat A pangkat N per B pangkat N. Itulah sifat 5 sifat itu berlaku untuk sifat pangkat bulat positif maupun pangkat bulat negatif. Lalu bagaimana dengan pangkat 0? Misalkan gini, untuk pangkat 0, misalkan di sini ada A, itu bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Maka ini akan berlaku sifat A pangkat 0 ini sama dengan 1. Jangan lupa ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ada lagi, kalau seandainya A-nya anggota bilangan real, A-nya juga tidak sama dengan 0, dan N-nya adalah anggota bilangan bulat, maka ini akan berlaku sifat A pangkat min N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini pangkat bilangan bulat negatif ini bisa diubah menjadi pangkat bulat positif dengan menggunakan sifat ini ya. Ya, kita ke contoh soal. Di sini ada soal perintahnya yaitu ubah bilangan beringkut dalam bentuk pangkat bulat positif. Misalkan kita contoh. Di sini misalkan contohnya kalian ubah 2 pangkat min 3. Maka ini kita ubah menjadi pangkat bulat positif jadi 1 per 2 pangkat 3. Kita gunakan sifat sebelumnya ya. Kemudian misalkan lagi yang B. Ada soal misalkan 2A pangkat min 2. Nah, ini kita ubah. Kita perhatikan ini yang pangkat negatif itu hanya A ya. Jadi 2A tetap. Yang A pangkat min 2-nya kita ubah ke pangkat positif. Jadi per A pangkat 2. Kemudian lagi, misalkan di sini ada yang C. Ada soal lagi, misalkan 1 per 5 P pangkat min 1. Kita ubah menjadi pangkat bulat positif. Di sini yang positifnya 5 itu positif. Cuma yang negatif adalah P pangkat min 1 ya. Jadi P pangkat min 1 kita ubah. Jadi yang 1/5 tetap. Ya. Karena P pangkat min 1 letaknya berada di penyebut, maka untuk positif jadi berada di pembilang. Jadi di sini tambah P pangkat 1. Ya, jadi P per 5. Kemudian lagi, misalkan lagi ada soal berikutnya. 2A pangkat min 3 dibagi P pangkat min 7. Nah,
Cara menyelesaikannya sama. Di sini yang negatif adalah A dengan P ya. 2 tetap, maka kita ubah. Jadi ini yang tadinya berada di penyebut, maka jadi pembilang. Dan pembilang jadi penyebut. Jadi ini 2 P pangkat 7 per A pangkat 3. Kita ke contoh soal berikutnya lagi ya. Misalkan di sini sama perintahnya, di sini kalian ubah atau nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Misalkan ke nomor 1, P pangkat 3 Q pangkat min 2 dikali P pangkat min 5 Q pangkat 3 min 3. Kalau ada soal seperti ini, langkah pertama kalian kumpulkan yang variabel yang sama. Misalkan di sini P dengan P lagi, Q dengan Q lagi. Karena ini berhubung ini perkalian, maka nanti pangkatnya dijumlahkan. Jadi di sini P pangkat 3 ditambah min 5. Kemudian untuk Q kalian kumpulkan, nanti hasilnya min 2 ditambah min 3. Nanti didapatkan bahwa P pangkat 3 tambah min 5 yaitu min 2. Q-nya min 2 tambah min 3 adalah min 5. Nah, karena ini pangkatnya negatif, ini perintahnya harus diubah ke dalam bentuk pangkat positif. Maka nanti ini diubah. Jadi kalau kita menggunakan sifat nanti didapatkan jadi 1 per P pangkat 2 Q pangkat 5. Kita ke contoh yang kedua dengan perintah yang sama diubah ke dalam bentuk pangkat positif. Misalkan di sini 3 P pangkat min 2 Q pangkat 3 dipangkatkan semuanya, dipangkatkan min 2, nanti ini per 3 pangkat 2 P pangkat min 1 Q pangkat 2 dipangkatkan min 3. Ini nanti akan menghasilkan, langkah pertama kita gunakan yang ada dalam tanda kurung semuanya dikeluarkan. Kita gunakan sifat yang ketiga ya. Maka nanti didapatkan 3 pangkat min 2 P ini min 2. Kalau ada pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali ya. Maka ini min 2 kali min 2. Nanti hasilnya 4. Kemudian yang Q sama 3 kali min 2. Hasilnya min 6. Dibagi yang bawah juga sama. 3 pangkat 2 dikali min 3. Hasilnya min 6. Kemudian P-nya min 1 kali min 3. Hasilnya 3. Kemudian Q-nya 2 kali min 3. Hasilnya min 6. Nah, setelah itu ini harus disederhanakan ya. Ini 3 dengan 3 dikumpulkannya. P dengan P. Q juga dengan Q. Kita guna kalau pembagian maka kita gunakan sifat yang kedua ya. Maka nanti dihasilkan min 2. Ini min 6. Kalau diubah ke atas maka nanti ini jadi positif ya. Positif 6. Kemudian P 4. Nah, 3 diubah positif jadi kurangi 3. Kemudian yang Q-nya min 6. Ini diubah ke atas jadi plus 6. Maka nanti didapatkan hasilnya 3 pangkat 4. Kemudian P-nya 4 kurangi 3 adalah 1. Kemudian Q-nya min 6 tambah 6 hasilnya 0. Dapatkan 3 pangkat 4 boleh disederhanakan jadi 81 boleh. Kalau misalkan mau 3 pangkat 4 pun boleh ya. Misalkan saya akan tetapkan 3 pangkat 4 aja ya. Kemudian P pangkat 1. P pangkat 1-nya adalah P dan Q pangkat 0 adalah 1. Jadi nanti didapatkan 3 pangkat 4 P. Mudah-mudahan dipahami ya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.